Obligasi, obrolan lintas generasi. Wah, keren ya. Gini, coba lihat deh. Hah? Keren kan? Oh iya. Ini kerajinan Padahal tangan. purun ya. Purun. Wow, purun banget ya. Purun banget. Itu bahasa Banjar. Tapi bedanya ini purunnya kualitasnya jadi high class kan? High class, Jadinya keren benar. banget. Dari Ini mana sini nih? ini kan dibikin dari anyaman-anyaman gitu kan. Nah, sekarang itu dibikin beralih fungsi. Sekarang bisa buat ke mall atau buat belanja ke pasar. Wow, dan ini Nah, salah satu hasil karya dari Dekranasda di Kota salah Banjarbaru. satu. Nah, Kota Banjarbaru. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sapa dulu buat teman-teman di Iya. rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketemu lagi kita di Obligasi. obrolan lintas generasi. Yeay. Kita hari ini tempatnya berbeza. Ya, Lebih dari enak sebelum-sebelumnya, kan? Ya, ah. di hari yang cerah ini gitu, dengan suasana yang penuh dengan kerajinan. Dan tentunya juga nanti ada narasumber yang akan memberikan informasi seputar kerajinan, dan juga beliau sudah expert banget nih di bidang-bidang kerajinan dan juga fashion apa segala. Wow. Pokoknya nanti akan ada tamu yang spesial. Kita kasih bocoran, beliau ini salah satunya adalah tim penggerak PKK Kota Banjarbaru. Iya. Terus Itu bukan bocoran lagi kayaknya tuh. Pasti Sudah pasti tahu ya. Terus beliau juga ini kan ketua Dekranasda Kota Banjarbaru. Tambah lagi beliau ini juga aktif sebagai fashion designer. Iya, betul sekali. Tahu? Aktif di bidang pemerintahan, aktif juga di bidang bisnis. Nah, luar biasa. Kira-kira siapa nih? Betul. Sobat Bangkasel, kira-kira siapa ya? Nah, pasti penasaran buat Penasaran teman-teman ya? di rumah. Dan tentunya buat teman-teman juga jangan lupa di follow Instagram kita di @bangkasel yang sudah conteng biru, karena Iya. nanti kita ada kuis. Betul sekali. Di program ini setiap minggunya kita bakal kasih hadiah buat teman-teman yang sudah berhasil menjawab kuis kita sesuai dengan obrolan kita hari ini. Betul Gimana sekali. sih jawabnya, gimana Sultan? Nanti buat teman-teman langsung aja kirim pertanyaannya, kirim jawabannya maksudnya Iya, kirim pertanyaan. melalui DM, Yes. direct message Instagram Bangkasel yang sudah bercetang warna biru. Oke, dan tentunya buat teman-teman jangan kemana-mana, terus saksikan Obligasi, Obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kembali lagi di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Yeay. Semangat dulu. Kita ada yang cantik banget. Iya, Dan bisa ya lihat betul di sini, sekali. Masya Allah. Senang sekali. Tadi senang kita sekali. udah juga buka buat teman-teman. Kita kasih clue bahwa hari ini narasumber kita itu luar biasa. Betul sekali. Nah, Beliau- tentunya nanti iya, kita betul. di episode ke-15 di season kedua ini kita akan membahas seputar tema bangkitkan perekonomian daerah dan brand lokal. Episode yang ke-15 di season ya Kedua. banyak ya season kali ini episodenya ya. Baik. Berlanjut ya teman-teman. Amin. Oke, tadi kita udah kasih clue juga bahwa tamu kita hari ini spesial. Beliau ini merupakan ketua tim gerak PKK Kota Banjarbaru. Kemudian beliau juga merupakan ketua Dekranasda Kota Banjarbaru. Ditambah lagi beliau merupakan Bunda PAUD di Kota Banjarbaru. Ditambah lagi yang tidak kalah penting dan semua orang pasti udah tahu, beliau adalah fashion designer yang Sudah internasional. Ini dia Ibu Vivi Zubedi. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu ya. Baik Ibu, nih kan di tengah kesibukan Ibu sebagai ketua Dekranasda, kemudian juga sebagai fashion designer. Kira-kira Ibu bagaimana Bu cara bagi waktunya itu sih Bu? Kan banyak banget nih kesibukannya sekarang. Sebetulnya dalam hidup itu kan ada yang priority, ada yang Low priority ya. Yes, second. Jadi
harus pakem dulu nih prioritasnya apa sebagai istri dong, sebagai Iya. ibu gitu. Jadi biasanya saya mengatur waktu itu setelah membagi kegiatan di daerah, terus saya jadwalin tuh kegiatan apa yang ada di luar daerah gitu. Jadi memang cukup sih Bu, tapi ya bisa, Bisa. bisa. Lebih kebanyakan di mana sih Bu? Di daerah Banjarbaru ini atau di luar daerah Bu biasanya? Di daerah karena kalau di sini kegiatan di sini tidak bisa tidak bisa autopilot, tidak bisa mobile. Sementara kegiatan saya di luar Banjarbaru kan masih bisa mobile. Kayaknya luar biasa kesibukan dan hari ini sempat-sempatnya jadi Narasumber. Jadi terima kasih sekali lagi ya Bu, nanti bisa ketemu gitu. Dan juga pasti teman-teman Bakasa di rumah di sini juga penasaran. Benar. Karena kita tahu ya Ibu Vivi Jubaidi ini merupakan fashion designer Designer. yang luar biasa terkenal dan juga katanya sudah internasional. Iya. Kalau boleh tahu sedikit mengulik masalah sukanya fashion nih, tiba-tiba jadi fashion designer juga. Awal mula jadi suka dan akhirnya nimbrung di dunia itu sampai akhirnya Punya brand sendiri ya. Betul, punya brand sendiri dan akhirnya ngefek kan buat rekomendasi kita di sini juga gitu. Gimana ceritanya? Sebetulnya kan kalau background saya itu saya seorang akuntan. Sama. Akuntan juga. Akuntan gitu. Jadi memang udah ada hubungannya banget dengan Desain. desain. Tapi yang namanya passion dari diri, kita kan punya ya skill ataupun talent yang dari lahir kita punya. Ya, mungkin talent saya ada di sini, skill saya ada di art gitu. Jadi pada saat lulus kuliah, kalau akuntansi kan kita belajar tentang manajemen, kita belajar tentang finance. Gitu. Jadi saya coba untuk bikin perusahaan sendiri dan itu bergerak di bidang yang passion saya suka, yaitu desain gitu. Maaf, itu tahun berapa Ibu bikin perusahaan sendiri? 2011. 2011, udah lama, udah sekitar 10 tahun lebih ya. Ya, 2011 itu awal mula dan memang butuh belajar. Ya namanya kita bangun sendiri, terus kita harus bikin perusahaan yang kompleks, maksudnya nggak semudah itu. Yep. Tapi karena mungkin memang passion gitu, jadi saya senang ngejalaninnya sambil mempraktekkan ilmu kuliah, sambil juga melakukan passion saya. Dan setelah 10 tahun hari ini. Iya. Tahu sendiri kan, gimana desain-desainnya dari jilbab, baju dan segala macam tuh kayak ini ciri khasnya nih pasti. Ibu Vivi nih, gitu kan, dia ciri khas sendiri gitu. Jadi kalau kayak istilah kayak panutan atau istilahnya kayak ide-ide gitu biasanya untuk desainnya gimana biasanya Bu? Saya cukup idealis kalau makanya mungkin sampai hari ini di perusahaan itu untuk head designernya masih saya sendiri yang handle dan itu yang biasa kadang-kadang kita waktu sebetulnya karena idealisme itu. Cuman memang yang namanya idealisme itu muncul karena memang ada ada kekuatan insting atau feeling atau kita tahu apa yang kita mau bikin gitu. Iya. Jadi biasanya kalau bikin desain itu benar-benar yang keluar kayak lucu deh ini, ya udah itu keluar sepintas aja. gitu ya, sepintas kita tahu gini, apalagi kalau lagi kita jalan gitu kan lihat sesuatu gitu, jadi dapat inspirasi biasa gitu kan ya. Nah Ibu, di tahun 2011 kemarin Ibu kan awal-awal bangun perusahaan itu gimana Ibu, boleh diceritakan seluk beluknya, kemudian juga udah pasti jatuh bangunnya. Itu through culture years itu memang bangun perusahaan itu nggak semudah itu gitu ya. Kita hire people, terus kita harus menghadapi orang dengan berbagai macam karakter, terus divisi-divisi yang kita bangun, department yang kita bangun di dalamnya yang which is saya harus yang mana yang duluin. Itu memang tapi kita learning by doing gitu. Jadi ya by the time kita bangun kembali gitu ya, perbaiki, beradaptasi dengan keadaan, and then pasti kan yang namanya learning by doing, ada kesalahan yang kita tahu ini saya nggak boleh ulangi lagi nanti. Iya, belajar dari kesalahan ya. Ya, jadi itu yang memang saya terapkan dan itu bertahun-tahun. Sempat jatuh juga, sempat udah deh nggak usah lagi lanjut gitu. Tapi memang kadang-kadang di titik keputusasaan itu kan kita udah berserah diri, tawakal. Itu biasa pertolongan Allah. Benar. Yang paling berkesan ini Bu, yang paling berkesan mungkin yang paling ingat sampai sekarang gitu, jatuh bangun yang waktu Ibu bikin perusahaan apa Bu kira Bu? Boleh diceritain kita di sini? Waktu itu saya bikin small konveksi dan itu kan kita punya tukang jahit, kita punya pekerja di dalamnya dan saya udah serahin bahan, udah bayar upah di awal dan apa segala macam, mereka lari. Oh. Jadi
hal-hal yang out of control actually gitu. Tapi ya itu memang dinamika dalam dunia bisnis. Jadi kedepannya kita udah tahu oke, berarti saya sebelum melakukan ini harus bikin agreement dulu, ada tanggung jawab hidupnya dan apa segala macam. Yang dulu awalnya saya kayak Tarzan aja gitu, kayak langsung gitu. Benar. Kayak ngerasa kita kan pasti punya pikiran orang ini semuanya baik gitu Iya. tanpa memikirkan bahwa Kita kan cermin diri kita ke situ gitu. Betul. I will not do that Iya. gitu. Tapi ternyata mungkin ada orang-orang, pernah juga saya bikin baju, udah desain, udah menyiapkan material semuanya, dan kita udah spek ini untuk koleksi sekian ini nih. Begitu jadi itu baju ukuran itu ukuran boneka. Gede berarti. Ukuran boneka Kecil. Cemut gitu. Oh. Terus kayak hah? Gitu, kayak yang itu lucu, ketawa, tapi kayak udah jadi tapi mau marah Nggak bisa lagi. what is going on? Nggak bisa lagi. udah jadi soalnya. Wah, jadi kayak ibaratnya itu luar biasa pengalaman yang berharga ya Bu. Akhirnya ketika kita semakin kesini menjadi bisnis ibu yang sampai dengan 10 tahun ini. Dan kita tahu juga kan untuk ibu sendiri udah pasti bolak-balik untuk yang namanya Fashion Week. Ya kan ini akan ikut lagi Bu di tahun ini. Insya Allah, amin. Dan tentunya juga kita tahu yang baru-baru ini juga sempat tampil di Paris Fashion Show. Dan yang paling kenanya itu kain sasirangan dibawa ke sana ya Bu. Wah, itu gimana ceritanya Bu? Karena kan tadi ditanya ya, ada pertanyaan gimana sih baginya tuh tanggung jawab Manajemen time-nya. sebagai wira swasta, terus sebagai ketua Dekran Nasda juga di sini. Jadi saya pikir jabatan itu amanah dan amanah itu berat. Jadi kalau we cannot do something for people, dan mereka udah percaya sama kita, so apa gunanya kita gitu. Jadi pada saat ada kesempatan ya, I know this is my dunia saya atau kemampuan saya, so I will do that untuk kota yang saya lagi diam gitu. Jadi munculnya ide untuk membawa Dekran Nasda Banjarbaru itu memang karena produk kita udah layak. Itu yang pertama. Jadi begitu saat dilantik itu saya langsung bikin workshop untuk standarisasi produk daerahnya Kota Banjarbaru. Oh iya. Dan Saya sempat ngikutin tuh. Sempat ngikutin kemarin. outputnya kan harus ada output, harus ada result gitu yang membuktikan bahwa perekonomiannya bisa bergerak gitu. Dan yang kita dapat unexpectedly, ternyata pada saat kita turun dari Paris, Masya Allah Tabarakallah, kita ikut pameran di Indonesia. In one day itu produk kita habis semuanya. Kayak orang dengar, dan itu di Jakarta kita bikin waktu itu. Luar biasa. Dekran Nasda Banjarbaru mana? Dekran Nasda Banjarbaru mana gitu. Dicari-cari akhirnya. Itu tim dinas itu hubungin saya, ibu kita merinding, ini kejadian gini. Oh, ini baru pertama Bu. Alhamdulillah, berarti memang apa yang kita butuh adalah branding dan marketing. Benar. Dan itu yang kita lakukan. Kenapa? Kok dibawa sih ke Paris Fashion Show? Ya itu salah satu langkah untuk kita membranding produk kota. Betul, iya. Jadi kalau udah di tangannya ahli nih, kesannya makin maju. Makin maju. Gitu. Jadi ada pergerakan. Kadang-kadang ada beberapa daerah mungkin, mohon maaf, yang kayaknya stagnan gitu aja. Iya. Ibu yang kurang pergerakan Iya. dan lain. Tapi dengan ada hadirnya Ibu Devi di sini, pergerakan itu nyata, terlihat sampai akhirnya dirasakan sama teman-teman sekeliling kita baru juga, ya kan? Iya, betul sekali. Wah. Nah, untuk sasirangan sendiri nih Bu, di Dekran Nasda ini pengen dibikin seperti apa sih Bu di Dekran Nasda sini? Kita melaunching yang namanya sasirangan kontemporer. Seperti halnya batik. Batik ada batik tulis, batik cetak. Ya, batik kontemporer yang itu yang di mass production. Kenapa kontemporer? Ya, karena memang sifatnya dia sementara, dynamic gitu ya. Jadi kita menciptakan itu untuk penetrasi pasar keluar daerah. Karena kalau kita ikutin sasirangan pada umumnya di Kalimantan, kan itu masih culture sekali. Warna-warnanya sebetulnya kan untuk obat ya. Iya, benar. Pengobatan. Pengobatan. Dan jadi harus perbedaan. Ini mau culture atau mau ekonominya bangkit dari yang kebanyakan orang daerahnya perajin sasirangan gitu. Jadi saya berpikir harus ada penetrasi untuk pasar luar. Artinya bukan cuma regional Kalimantan Selatan, tetapi juga di Jakarta ataupun di kota-kota lain. Dan alhamdulillah terbukti pada saat kita bikin kita luncurkan sasirangan kontemporer dari Kota Banjarbaru ini, setiap kita live shopping bisa ditanya mungkin ke admin-admin Dekran Nasda, yang beli itu udah di luar Banjar semua. Wow. Luar biasa. Minat-minat dari luar akhirnya datang gitu ya Bu. Itu gimana bisa yakin Bu? Kira-kira gimana bisa yakin kalau sasirangan itu bakal dikenal? Bisa tembus gitu. Bisa tembus ke pasar nasional. Kenapa kita bisa yakin batik bisa tembus? Oh iya.
perbandingannya di situ akhirnya kan. Bener ya. Oh iya benar-benar. Why? Iya kan, kenapa batik bisa? Kenapa tie-dye dunia pakai gitu, bahkan merek-merek luar pun pakai tie-dye, tapi they never know. Kita di sini Yep. juga punya tie-dye Yep. itu dengan teknik sasirangan, dengan teknik silang gitu. Kenapa Jepang dia mereka diterima produk tie-dye-nya seperti sasirangan, call it Shibori kan? Kenapa? Karena mereka melakukan brand. Benar. Mereka Benar. kenalin. So people tahu. Jadi kalau saya bikin brand, pada saat saya bikin brand, saya nggak kasih orang taste coba gitu. Orang akan mau nggak pakai brand saya. Saya harus Iya. melakukan branding, marketing gitu. Dan itu yang kita lakukan di Sasirangan. Kenapa yakin? Of course. Dan setiap produk itu kita punya pasarnya. Yang kita perlu cari adalah ini pasarnya beradanya di mana. Benar. Oh, iya, betul. Dan ternyata pasarnya ada di internasional ternyata ya. Iya ya. Karena titiknya karena one point orang-orang luar suka produk-produk eksotik. Iya. Dan kita punya di Indonesia. Iya, benar. Dengan berbagai macam pilihan sebenarnya di Indonesia ya kan. Sasirangan bisa jadi salah Bisa satunya jadi. gitu. Contoh kenapa ini sekarang lagi tren baju-baju naik turun. Kenapa orang mau beli? Iya. Kang ya. Trending ya. Iya, lagi trending. Karena di trending. Iya. Karena Kedepannya mau bikin Sasirangan naik turun juga. di branding kayaknya belum. Nanti ini contoh case ya. Orang Oke. bisa karena di brandingin, Betul. di trendingin. Dan itu harus kita lakukan di setiap produk yang kita percaya. Iya. Banyak orang Kalau penasaran kita- gitu ya. Mungkin Berarti kedepannya kalau ada sambil nyanyi naik Iya. gitu kan Sasirangan nanti bajunya ya. kedepannya kita harus pakai yang lebih dulu nih kalau ada Sasirangan naik turun ya. Oke, dan tentunya tadi mengulik sedikit masalah Dekranas dan Ibu. Memang kalau kita, mungkin banyak juga teman-teman Bang Kasel di rumah yang masih penasaran. Dekranasda itu apa sih sebenarnya? Cuman tahu luarnya aja, Iya. dan pasti jualan barang-barang khas dari daerah tersebut. Iya. Tapi kalau secara detailnya gitu, Dekranasda itu apa Dekranasda sih? itu wadah nirlaba yang ada di setiap daerah yang diketuai oleh istri dari wakil daerah Wali kota. tersebut. Oke. Jadi baik itu kabupaten maupun kota, provinsi, itu setiap daerah itu punya yang namanya Dekranasda. Tujuannya apa? Untuk menghimpun para perajin lokal daerah bisa mempunyai wadah untuk berkembang. Iya. Otomatis punya list daftar pengrajin daerah Of gitu. course, kita kan pasti. punya dinas koperasi, kita punya dinas perdagangan, dan siapa sih yang menggandeng kita? Yang menggandeng kita tuh ada 3 dinas, dinas perdagangan, dinas koperasi, dan dinas pariwisata. Ketiga-tiganya itu kan terkait dengan industri kerajinan kita di sini, lalu culture kita di sini gitu ya, semua digabungin gitu. Dan di sini memang mungkin Dekranasda Banjarbaru agak sedikit beda karena kita menamainya dengan Dekranasda Creative Hub. Oh, Creative Hub. Nah, menarik nih. Apalagi? Menarik nih. Boleh diceritain Oke. sedikit dulu Bu, mungkin Creative Hub-nya seperti apa, tapi Betul. kita akan bahas setelah yang satu ini. Buat Tetap di teman-teman pokoknya jangan sampai ditonton sepenggal-sepenggal karena kita akan ada kuis nanti. Betul. Yang akan kita bagi-bagi hadiah juga buat teman-teman Kalsel dengan pertanyaan yang adalah hasil obrolan kita hari ini. Betul. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Obligasi. Obrolan Lintas Generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Balik lagi kita di Obligasi. Obrolan Lintas Generasi. Yeay. Bersama dengan wanita luar biasa, ikonnya Kota Banjarbaru, ya kan? Iya. Saya sebenarnya minder duduk sini sana. Cowok sebelah sana hijau, masya Allah. Di tengah apalagi kayak Barbie ibu. Kita ngurus sungai nih saya produk, tapi kayaknya produk-produk Lokal. gitu dia yang paling penting kan. Tadi sempat ada bocoran masalah Dekranasda Creative Hub Creative Hub. yang sempat disebut sama Ibu Bibi. Iya. Boleh cerita sih Bu, itu sebenarnya apa nih yang dari Dekranasda Creative Hub yang ada di Banjarbaru? Waktu saya mendengar kalimat Dekranasda, saya sebagai masyarakat dulunya, masyarakat biasa yang tidak berkecimpung di dunia birokrasi, nggak pernah tahu Dekranasda itu eksis. Iya. You know? Saya nggak pernah tahu Dekranasda itu ada di sebuah daerah. Literally nggak tahu. Dan saya baru tahu pada saat berkecimpung menemani suami di dunia pemerintahan ini, yang I said Dekranasda itu apa gitu. Oh ini segala macam. Oh menarik gitu. Kok selama ini saya sebagai warga nggak pernah tahu. Apa yang salah? Itu kan harus kita gali. Yang pertama. Yang kedua, oh ternyata ini untuk galerinya produk-produk daerah ada. Saya sebagai warga lokal dulu
pada saat mendengar kalimat produk daerah, saya udah skeptis, you know, kayak yang what gitu. Ada galerinya di sini, oke, tarik, you know. Dan hal-hal itu kan menjadi kekurangan yang harus kita cari tahu. Sebenarnya apa yang salah gitu. Oh, ternyata pertama edukasi ke masyarakat itu sangat amat kurang. Gitu ya. Banyak masyarakat yang juga menganggap skeptis produk-produk daerah karena quality. Karena tampilan galeri pada umumnya Dekranasda. Jadi waktu saya dikasih tahu Dekranasda itu ada ini dan segala macam, saya cari tahu galerinya di seluruh Indonesia itu seperti apa. Oh wow. Saya sebagai warga saya nggak akan datang gitu. Maksudnya disuruh khusus datang mau cari produk dompet misalnya gitu. Saya nggak akan ada di daftar list saya Dekranasda. You know? Karena saya pikir belum worth it untuk dibeli. Mungkin waktu itu pikiran saya sebagai orang awam. And then pada saat saya berpikir ada satu hal yang harus, you know, orang kenal Dekranasda itu produk-produk kebanggaan kota tersebut. Dan harus best quality kalau orang mau beli. Itu yang pertama. Kedua, sesuatu itu bisa disukai orang karena kita branding, di trendingin seperti yang saya sampaikan. Oh, itu berarti masuk menjadi langkah marketing. Yang ketiga, apakah mungkin orang dengan saja-saja lewat datang atau berencana besok kita ke Dekranasda? Nggak mungkin. That's almost impossible, you know. Gitu. Jadi kenapa Creative Hub? Karena apapun yang berbau culture, yang berbau tentang kelebihan kerajinan dari kota tersebut, kita tumpahkan di Dekranasda. Dan salah satunya adalah IKM. Jadi IKM itu produk-produk yang memang seharusnya tidak dinaungi oleh Dekranasda, makanan-makanan daerah. Dan kenapa kok makanan ditaruh ke sini, kok ada food court, kok mesti Creative Hub gitu ya. Di sini siapapun yang ingin melaksanakan acara mangga kalian bisa datang ke sini, gunain ini untuk misalnya ada tarian daerah atau ada acara kampus daerah atau kebudayaan atau segala macam, silakan gunakan ini. Terbuka. Supaya apa? Supaya terjadi apa? Cross selling. Orang datang itu lucu deh, apa ya? Yuk cepet gitu. Dan mereka datang ke sini ada alasan untuk suatu acara gitu. Kenapa harus ada produk makanannya sih, Bu? Gitu. Makanan dimanapun itu, kalau kan dibilang makanan daerah, orang akan kejar kalau enak. Orang datang. Pasti. Lubang buaya juga orang datang. Asalnya nggak membahayakan. Gitu. Soto Banjar atau orari di sini. Itu yang saya berusaha gabungkan di Dekranasda sini. Gimana caranya orang bisa diundang, datang ke sini tanpa diundang? You know? Orang duduk-duduk di sini, Inisiatif makanya berarti. terbuka, ini terbuka, sifatnya terbuka, dan ini juga biasanya kita lagi galeri ada ini lampu-lampu kan juga malam itu terang. Terbukti orang duduk perut kenyang, duduk-duduk santai sama teman-teman ngobrol, mata nggak sengaja lihat lucu warna apa itu ya, datang. Benar. Itu salah satu teknik marketing yang kita terapkan. Kenapa dilakukan dengan Dekranasda? Biasanya ada jadwal khusus nggak sih? No, kita bebas aja. Jadi siapa yang mau studi banding, bahkan regional Kalimantan pun mereka datang untuk studi banding di sini gitu. Jadi dari kota-kota lain kita pernah nerima dari Sibolga, jauh-jauh banget untuk mereka bisa, kita bisa terapkan sistem Dekranasda, of course bisa. Bisa jadi Dekranasda percontohan. Contohan ya, jadi model ya, role model nih Dekranasda Banjarbaru. Amin. Ini Bu, pihak-pihak apa aja sih yang sudah terlibat untuk bisa membangun Dekranasda Creative Hub ini? Bisa sampai sekarang gitu. Siapa aja yang terlibat tuh? Salah satunya Bengkalsel yang menyediakan payung-payungnya. Jadi memang kalau terlibat sebetulnya semua ini masih under Dekranasda. Jadi memang kita bertahap semuanya. Karena memang di sini apapun itu yang kita naungi, perajin sejauh mereka warga Kota Banjarbaru, semuanya adalah free, termasuk food court yang Mbak dan Mas lihat di belakang, semuanya fasilitas yang ada di sini kita sediakan gratis. Gitu. Jadi fasilitasnya gratis, makanan bayar ya. Jangan lupa. Pakai kris belum di sini Bu. Udah luar biasa. Kan canggih kan sekarang di sini. Semuanya kita sistem digital di sini. Jadi transaksi per hari kita bisa cek. Saya bikin sistem di Dekranasda ini, jadi nggak manual. Jadi ketika transaksi kita punya data perkembangan perekonomian di sini.
Seharinya berapa sih? Ternyata sehari pengunjung itu bisa 700 orang. Wow, Ya, biasa. perputaran uangnya Dan itu itu bisa puluhan juta. Hari kerja kayak Yes. gitu, wow, apalagi kalau weekend Iya, berarti. pasti banyak Jadi lagi. kita punya data pengunjung, punya data perputaran perekonomian yang Yap. ada di sini, lalu produk apa yang paling laku, paling orang suka ya, makanan apa yang paling laku, yang paling orang suka ya dari Kota Banjarbaru, itu semuanya kita by digital dan kita punya sistem. Jadi berarti kalau kita mau ibaratnya data-data terkini pun langsung dapat ya Bu, Tahu. apa yang harus dikembangkan lagi nih, apa yang harus diperbaiki lagi Iya. sekarang ini. Gitu. Strategi sih ya, strategi Betul, itu ya. Betul. Nah tadi data itu udah punya, Iya. tapi kalau kayak data IKM kayak ibu sebutkan memang sudah ada listnya. Kalau jumlahnya sekarang ada berapa banyak IKM? Kalau di Kota Banjarbaru kita banyak banget. IKM ya. Banyak banget, ya. IKM dan UMKM. Dua-dua kita banyak banget, tetapi memang yang untuk masuk ke Dekranasda ini kita bikin formulir untuk bisa mereka mendaftar, siapapun itu warga Kota Banjarbaru silakan mendaftar. Yang lucunya pada saat kita buka pendaftaran itu dari kota-kota lain, dari Jawa, dari itu pada daftar. Ini salah Pak, makanya orang nggak tahu nih Dekranasda ini tuh Iya. harus ke kota masing-masing gitu. Iya, benar. Umum kali ya. Betul. Tapi itu efek dari branding yang kita lakukan. betul, Iya. betul Bu. Jadi memang kalau ditanya data kita di sini kita punya banyak banget, tapi yang masuk ke dalam Dekranasda ini adalah yang sudah terkurasi. Jadi sebelum dikurasi itu kita melakukan workshop, standarisasi produk, terus legalitasnya dan segala macamnya baru masuk ke Dekranasda. Nah ini tentang UMKM naik kelas nih Bu. Ibu udah pernah dengar kali ya? Kira-kira ya. Nah Ibu kira-kira bagaimana nih pendapat Ibu tentang UMKM naik kelas dan mungkin apa strategi Ibu ke depan nih buat UMKM kita di Banjarbaru khususnya naik kelas? Saya percaya diri insya Allah terhadap pelaku-pelaku usaha kita di Kota Banjarbaru, UMKM kita. Kenapa? Karena saat ini saya lihat daya saing mereka mulai Tinggi. bermain, Nah. gitu ya, mulai meningkat, mulai bermain satu sama lain untuk memperbaiki kualitasnya, yang dimana terbukti dengan penjualan online kita sudah melampaui beberapa daerah di Indonesia gitu. Jadi kalau dibilang UMKM naik kelas itu memang salah satu dia bisa diterima di lokal ataupun kita waktu saya bawa ke Paris pun pada saat kita fashion show mereka appreciate a lot gitu. Jadi itu udah membuktikan bahwa UMKM itu udah mulai naik kelas gitu. Wow. Udah mulai harus dilirik gitu. Toh apa ya? Tren itu kan berganti, dynamic gitu, nggak monoton harus produk luar. Produk luar boleh kita pakai, tapi bukan berarti produk lokalnya kita lupain. Jadi iya. kalau misalnya mau UMKM naik kelas, misalnya satu tas kita pegang Hermes misalnya gitu ya, tas belanja kita atau tas tentengan kita tas lokal dong. Iya. Jadi UMKM naik kelas itu banyak caranya, salah satunya dengan promosi. Wow. Tapi kalau mau tahu produk unggulan dari Dekranasda Kota Banjarbaru, apa Kita nih, Bu? punya Banjaru Bags itu yang kita lahirin pada saat saya dilantik sebagai ketua Dekranasda Kota Banjarbaru. Kita bikin workshop, saya bikin workshop community itu sekitar awalnya 20 orang yang sampai sekarang ini udah banyak banget. Alhamdulillah kita exhibition di Singapura dan menjadi top 3 penjualan terbaik. Wow. Contoh tasnya kayak gimana nih Bu? Ada nggak Ada. sih ya? Ayo, yang mana? Oh, Yang mana? luar Boleh biasa. lihat, boleh kasih lihat Bu? Ada lagi yang lain nih Bu contohnya? Mungkin? Di sebelah ya. Yang Wow. bagus- Wah ini salah satunya aja udah bagus banget nih. Warnanya, Ibu. yang bagusnya udah masuk ke Jakarta kayaknya. Wow. Cepet sekali perputaran. Dan akhirnya banyak permintaan ya Bu? Banget. Ini yang bikin orang lokal Banjarbaru juga Bu? Oh, oke. Biasa. Tapi terinspirasi dari mana nih Bu kalau untuk tasnya kayak gini Bu? Terinspirasi? Sebetulnya pada saat saya melihat data di sini, saya bilang sebetulnya di sini tuh kerajinan khasnya tuh apa? Sasirangan bordir. Ya. Pada saat saya datang, oh sasirangan bordir, oke. Tapi pada saat saya berkeliling, masuk ke kelurahan, kecamatan, ternyata kita banyak Nah, naik ini baju. satu lagi nih. Oh. Nah. Sultan warna pink ya? Jangan. Tapi ada warna hitamnya juga nih, nggak apa kok. Lucu ya, dengan berbagai macam ukuran ya Bu? Ya. Oke. Mulai dari Wow. kita juga punya purun-purun Tadi ada. Ini bisa buat nge-mall nih, nge-mall bisa. Betul. Nih lucu-lucu nih. kita punya Tuh, ini kan? dan purun dikawin. Nah kawin nih jadi gimana ya kan? Oh iya. Masya Allah, cantik Jadi sekali. kita ternyata punya pemain rajut yang banyak di Kota Banjarbaru. Hmm. Dan saya pikir
kenapa nggak pernah kedengeran gitu kita punya pemain rajut. Ternyata mereka memang belum mengerti rajut itu harus dibawa kemana sih, arahnya apa sih. Karena kalau kita mau trendingin suatu produk, kita harus punya value-nya, Ya, ada nilai. value-nya, apa gitu loh dari produk itu. Makanya akhirnya saya bikin guideline book itu saya workshopin rutin untuk memberitahu warna yang ini boleh dikawinin dengan yang ini, padu padan warna yang serasi. Karena mungkin background ibu sebagai fashion designer ya, jadi tahu. ngerti warna nih, Ngerti. betul-betul. Saya terapin, kita bikin motif-motif seperti ini untuk menjadi khasnya Banjaru Bags, dan alhamdulillah mereka berkembang dengan sendirinya, dan sampai saat ini bahkan mereka sering bikin workshop di sini untuk mengajarkan masyarakat lainnya yang ingin menjadi perajut gitu. Masya Allah, luar biasa. Banyak kan mungkin, mohon maaf sebelumnya gitu, mungkin banyak sekali yang pernah sempat disebutkan oleh Ibu Vivi juga, banyak brand-brand lokal atau hasil kerajinan lokal yang kayak kita tuh kurang pas seleranya gitu ya. Tapi saya kok kalau ngeliat ini langsung suka ya. Bagus ya, San. Itu dalamnya juga yang cuma luarnya aja, dalamnya sampai juga ibaratnya kalau kita pakai baju pakai puring Iya. gitu, ya kan. Nah, Ini kalau nge-mall nih kita nggak bakal malu nih punya kayak gini nih, bawa ya kan? susu anak bawa popok kayak Nah. gini saya masih cukup. Nah, ukurannya Itu buat cewek ya. Kalau buat cowok apa ya kira-kira ya? minyak rambut, Minyak rambut. pomade, dan lain-lain ya kan, betul. Oke. Nah, tapi dengan menjaga kualitas tadi Bu, sebenarnya kayak gimana sih kita bisa? Mungkin kalau di awal semangat IKM atau UMKM itu menggebu-gebu, tapi kan semakin berjalannya waktu kadang-kadang bisa lost nih. Nah, untuk menjaga itu gimana sih Bu? Buktikan dengan penjualan yang terus meningkat. Nah, Dan tentunya disupport juga dari pemerintahan juga Bu ya. Of course, UMKM. tugas kita kan bagaimana kita memasarkan produk yang ada di kota ini. Yap. Jadi dengan tingginya permintaan, dengan high demand yang ada, mereka tahu oh ternyata produk yang seperti ini yang diterima. Maka dengan sendirinya kenapa sekarang tercipta mereka standarnya bahkan dalamnya aja udah seperti produk-produk luar itu karena pada saat kita ekspor ke Singapura demand-nya kan tinggi, Yep. habis produk tuh nggak bersisa sama sekali. Mereka tahu oh ternyata produk saya diterima. Itu yang akan membuat mereka komitmen. oke. Yes. Wah, jadi akhirnya konsisten gitu ya sama Konsisten. hasil karya sendiri. Of course, kan cuan. Senang ya? Oh iya, cuan betul. Hidup ini perlu cuan guys. Oke, Ibu Vivi, ini mungkin terakhir bagi kita ya. Mungkin bisa dikasih tahu Bu, bisa dikasih pesan buat UMKM ataupun masyarakat dan juga sobat Bang Kalsel. Dan juga Ibu boleh kasih bocoran juga bagaimana cara bisa join sama Dekranasda Kota Banjarbaru, Bu. Boleh. Pertama-tama untuk join ke Dekranasda Banjarbaru, silakan kunjungi Instagram kita di @dekranasda.banjarbaru. Yep. Di situ ada link in bio yang bisa diklik, dan di link itu nanti ada formulir untuk Anda bisa mendaftarkan produk Anda. Tapi harus ada ketentuan khususnya gitu nggak Bu? Kalau misalkan dia mau join harus bikin apa gitu Bu di sini? Atau bebas? As long as warga Kota Banjarbaru. Oh, udah Banjarbaru. KTP ya, Kota Banjarbaru. Baru. Sesuai domisili nih, betul. Iya. Dan mungkin juga ini sebelum mengakhiri kita perjumpaan kita hari ini, boleh mungkin Ibu kasih tahu bocoran rencana Ibu ke depan nih untuk Dekranasda Kota Banjarbaru biar makin membooming. Iya. Apa aja? Kita akan terus melakukan inovasi dari segi produk dan juga marketing dan branding. Jadi memang ini masih permulaan. Jadi masih ada beberapa tahap rencana yang sedang kita susun dan insya Allah akan dilaksanakan di almost akhir tahun ini insya Allah, yang nantinya saya yakin mudah-mudahan insya Allah akan booming sehingga Amin ya Rabbal Alamin. Awalnya aja udah kayak gini. Bayangin Gimana? aja boomingnya kayak gimana? Gimana? Seluruh dunia pakai sasirangan. Pakai sasirangan, amin. Dari tas, baju, ya, pakai gulot misalnya, sampai ke sepatu pakai sasirangan. Ya kan? Sasirangan semuanya. Iya. Mainan. Gitu. Jadi punya nilai jual yang tinggi gitu. Kita cuma mikirnya sasirangan cuma bisa jadi baju kerja. Iya, nah itu sebenarnya. setuju tuh kayak gitu tuh. Iya kan? Nah, jadi mungkin dari sini teman-teman Bang Kalsel di rumah udah berubah nih pola pikirnya. Iya. Oh iya ya, brand lokal sekarang nggak bisa diremehin ya, say, Sekarang gitu udah kan. bisa jadi kebutuhan sehari-hari Betul. juga, ya kan? Dengan berbagai macam kreativitas yang dimiliki oleh orang-orang yang luar biasa, yang punya kreativitas yang tinggi juga di Kota Banjarbaru ini, semakin meningkatkan kualitas dari hasil kerajinannya sendiri. Amin. Aduh, Merinding ya, merinding ya. merinding sakang gitu, bukan merinding sakang ya. Ah. Dan ternyata Oke. tadi kita udah kasih tahu buat teman-teman Bang Kalsel di rumah bahwa kita punya kuis nih, Bu. Jadi kuis ini adalah seputar obrolan kita hari ini. Yap. Kuisnya apa?
Nah, jadi buat teman-teman Bang Kasel yang sudah mengetahui jawabannya, nanti langsung saja kirimkan melalui direct message Instagram Bang Kasel. Dan tentunya Instagramnya harus perorangan, bukan yang kelompok. Betul. Dan Oke. kita punya 2 pertanyaan Mm-hmm. di mana setiap satu orang yang nge-DM kita itu 2 pertanyaannya Harus dijawab. Dijawab dan betul. Iya. Kalau salah satu betul kita nggak kasih hadiah. Enggak sih hadiah. Kasih tahu saya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu adalah di mana lokasi Dekranasda Creative Hub. Yang kedua adalah produk unggulan Dekranasda Kota Banjarbaru apa sih? Oke, sekali lagi ya. Pertanyaan pertama adalah di mana lokasi Dekranasda Creative Hub. Yang kedua adalah apa produk unggulan Dekranasda Kota Banjarbaru? Silahkan buat teman-teman untuk jawab 2 pertanyaan ini dan kirimkan langsung melalui direct message Instagram Bang Kasel. Nanti kita akan mengumumkan di episode selanjutnya. Dan yang paling penting jangan habis sih sebelum ngirim DM. Jangan lupa di follow. Kalau nggak follow kita langsung nggak usah cetak biru. Banyak yang mengikuti misalnya. Pokoknya teman-teman di rumah jangan lupa Bang Kasel ini cetak biru di follow. Yap. Kalau tidak follow meskipun sudah menjawab itu tidak langsung kasih hadiah kalau misalnya betul ya kan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi Ya. buat Ibu Pipi yang cantik. Terima kasih, sampai Ibu. Belvi. Aduh, tadi fokusnya ke hidung Ibu, mohon maaf ya Bu. Bagus banget. Cantik banget hari ini. Ini fokusnya ke hidung apa ke produk nih? Ini juga. Oh juga. Habis ini diginiin ini nih. Oh iya. Supaya nggak bisa balik Ya, lagi. aku juga. Masya Allah. Aku selempangin aja udah gini. Sekali lagi terima kasih Ibu. Semoga Oke. semua prokernya dan segala macam rencana kedepannya untuk Dekranasda Amin. Kota Banjarbaru dan segala macam kegiatan Ibu dipermudah, dilancarkan dan tentunya Amin. mendapatkan apresiasi yang terbaik dari masyarakat. Amin. Ya Amin ya kan? Rabbal Alamin. Yap. Dan jangan lupa untuk brand beliau VZ. VZ, Ya kan? nah. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman Bang Kasel yang sudah menonton kita sampai dari episode pertama, dari yang kita opening tadi Awal. sampai dengan akhir. Yap. Jangan lupa diikutin kuisnya, jangan lupa di follow dan juga jangan lupa di download aplikasi dari Bang Kasel yaitu Axel by Bang Kasel. Iya, betul Memudahkan sekali. transaksi ya. Betul kan. Dan tentunya Nah, ini di Axel ini sekarang Oke, Gina, sekarang Axel ini ternyata udah bisa tarik tunai tanpa harus pakai kartu. Jadi Wow. cardless gitu. Nah, Wah, jadi pintar jangan lupa nih, betul. untuk teman-teman untuk selalu gunakan Axel dari Bang Kasel. Ya. Sarip, basic Sarip, tolong. Ready cash. Oh iya, kita juga ada fitur tambahan. Kita punya Ready Cash yang bisa memudahkan teman-teman Bang Kasel di rumah untuk memenuhi kebutuhan mungkin sebelum tanggal 25 atau sebelum tanggal 1 perlu dana cepat. Wah, kayak iklan Kayak iklan di ini hijau ya. ya Bu. Maaf ya Bu. Gitu ya. Pokoknya jangan lupa di-download aplikasi di Axel by Bang Kasel. Terus buat teman-teman Yap. di rumah juga nasabah kita, nasabah Bang Kasel yang mungkin ada kendala transaksi dan lain-lain, itu bisa hubungi call center kita yang aktif 24 jam di 0800 11220-nya 3 kali ya. Betul sekali. Oke. Ya, terima Pantun kasih. ya, pantun. Pantun dulu ya sebelum terakhir. Pantun Bu. Bisa nggak bisa mantap. Di sini Buatin aja. di sini cuma Gina Bu yang bisa, Bu. Nah, hilang Soalnya lagi. gini, kalau anjing biasanya kan di luar kepala langsung bisa. Iya. Saya nyatet dulu Bu, tapi bikinan sendiri. Kita di dalam Boleh handphone saya ya. bacain Bu? Boleh saya bacain ke Bu aja ya. Mau di zoom kah? Masya Allah, tabarakallah. Oke. Menukar buah nangka, wan buah duku. Cakep. Semangat. Apa aja bujur, apa aja Bungas, Bungas, oh, bungas. Orang Banjar. Benar. Menukar buah nangka, wan buah duku. Bungas. Habis nukar buat dalam bakul. Bungas. Buaya Ibu Pikri membina Dekranasda Banjarbaru. Bungas. Dekranasda makin maju dan unggul. Wow. Amin. Baik buat Ibu Pipi dan juga teman-teman Yap. di sini. Semakin berkembang dan Yap. buat teman-teman di rumah jangan lupa disaksikan aplikasi episode berikutnya. Nah, dan akhirnya saya Sultan dan juga Gina mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan obligasi obrolan lintas generasi. Yeay. Bu, terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih banyak. Integritas Bang Kasel, percaya Bang Kasel kebanggaan, Bang Kasel berintegritas, Bang Kasel melayani melaju bersama. Kalimantan Selatan,
Sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah, mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.